Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Ramadhani dengan nomor NPM 2412011268. Jadi dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang saya tulis, guna memenuhi nilai UAS Hukum Lingkungan yang diampu oleh Bapak Agus Triyono. Dalam artikel ini, saya menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia itu berakar dari konflik besar antara dorongan eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan ekonomi dan kebutuhan nyata untuk menjaga kelestarian ekosistem. Konflik ini semakin rumit karena berbagai undang-undang sektoral seperti yang mengatur kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan kelautan itu tidak berjalan selaras sehingga penegakan hukum sering tumpang tindih dan tidak efektif. Kemudian saya menjelaskan bahwa UU PPLH nomor 32 tahun 2009 sebenarnya memiliki substansi pemidanan yang paling kuat karena mengatur dua jenis tindak pidana lingkungan, yakni tindak pidana yang menimbulkan kerusakan nyata serta tindak pidana yang sekedar melanggar prosedur seperti pelanggaran perizinan, pengelolaan limbah berbahaya, dan ketidakpatuhan terhadap kajian lingkungan. Nah, aturan yang lengkap ini sebenarnya memberikan ruang bagi negara untuk bertindak secara preventif sebelum kerusakan semakin luas. Namun, substansi tersebut berbenturan dengan keberadaan RKUHP yang justru melonggarkan ancaman pidana melalui penghapusan pidana minimum dan penurunan batas maksimum hukuman. Sehingga kondisi ini berpotensi melemahkan efek jera dan membuka peluang bagi pelaku kejahatan lingkungan untuk memandang pelanggaran sebagai risiko bisnis yang dapat ditoleransi. Karena itu, dalam artikel ini saya menekankan pentingnya harmonisasi antara UU PPLH dan seluruh undang-undang sektoral agar penegakan hukum dapat berjalan konsisten, terarah, dan benar-benar mampu melindungi lingkungan. Pada akhirnya, saya menutup pembahasan ini dengan penegasan bahwa perlindungan lingkungan hanya akan efektif apabila sistem hukum pidana dirancang secara tegas, terpadu, dan berpihak pada keberlanjutan ekologis. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dari analisis ini, kita dapat melihat bahwa penanganan lingkungan membutuhkan regulasi yang tegas, harmonis, dan konsisten agar kerusakan tidak terus berulang. UU PPLH ini sebenarnya sudah menyediakan dasar yang kuat, tetapi penyelarasan dengan undang-undang sektoral dan RKUHP menjadi hal yang sangat penting. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih tegas tentang pentingnya politik hukum pidana dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.